Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Faiza dengan NIM 7221240009. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dan Pendidikan Terhadap Pengangguran di Sumatera Utara. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian, yaitu Ibu Dr. Noni Rozaini MSI dan Bapak Armin Rahmansyah Nasution SE MSI. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan atau tidak menemukan pekerjaan. Tingginya tingkat pengangguran dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bisa kita lihat pada gambar grafik di mana jumlah pengangguran di Sumatera Utara selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2019 berada pada angka 5,41%, kemudian di tahun 2020 naik menjadi 6,91%, kemudian pada tahun 2021 hingga 2023 jumlah pengangguran di Sumatera Utara terus mengalami penurunan. Nah, meskipun sempat mengalami fluktuasi, tren secara umum menunjukkan penurunan yang menjadi indikator positif bagi perekonomian daerah. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan jumlah yang besar dan cakupan usaha yang luas, UMKM berpotensi menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Bisa kita lihat juga pada grafik jumlah UMKM di Sumatera Utara pada tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami fluktuasi. Meskipun mengalami fluktuasi, grafik menunjukkan bahwa sektor UMKM tetap memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap pengangguran. Rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat pendidikan suatu daerah dan dapat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah suatu wilayah, semakin besar peluang individu untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam dunia kerja. Bisa kita lihat pada gambar grafik di mana tingkat rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara dari 2019 hingga 2023 terus mengalami kenaikan. Grafik ini menampilkan perkembangan tingkat pendidikan yang dilihat berdasarkan dari rata-rata lama sekolah. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Sumatera Utara terus membuahkan hasil yang positif. Kemudian masuk pada rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama, apakah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara? Kemudian yang kedua, apakah pendidikan berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara? Dan yang ketiga, apakah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara. Kemudian masuk pada kerangka berpikir dan juga hipotesis, di mana dapat dilihat kerangka berpikir yang saya buat dengan hipotesis diantaranya HA1 UMKM berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara, kemudian H01 UMKM tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara. Kemudian hipotesis yang kedua, HA2 pendidikan berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara, dan H02 pendidikan tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara. Kemudian hipotesis yang ketiga atau HA3 di mana UMKM dan pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara, dan H03 UMKM dan pendidikan secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Sumatera Utara. Kemudian masuk pada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel. Pada pengolahan regresi data panel ada 3 model yang dapat dibangun, diantaranya Common Effect Model atau CEM, kemudian ada Random Effect Model atau REM, dan juga ada Fixed Effect Model atau FEM. Kemudian ada pemilihan teknik estimasi regresi data panel, diantaranya ada 3 pengujian, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Kemudian juga ada pengujian asumsi, di mana diantaranya yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Kemudian ada juga pengujian hipotesis, diantaranya uji T, yaitu untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian ada uji F untuk melihat apakah semua variabel independen bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen. Kemudian juga ada koefisien determinasi untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.